أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Muslim artinya menyerah. Islam adalah konsep penyerahan. Ketika seseorang hamba menyerahkan hidupnya dan matinya kepada Allah Jalla wa'ala, kita serahkan lifestyle kita agar diatur oleh Allah. Ketika kita mengatakan gue Muslim, artinya gue menyerah kepada Allah. Gue menyerah, bukan membantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini di masjid yang syarat akan nilai histori dan sejarah perjuangan umat Islam ini kecuali bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertatap muka, dalam rangka menjalin tali silaturahmi di antara kita. Tidak ada yang lebih membahagiakan seorang muslim kecuali bertemu dengan muslim yang lain dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan dan kita rangkai kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita tahu dari judul yang telah tersebar di BC, Gua Muslim. Sebuah tema yang diangkat dari sebuah statement. Ketika kita ditanya, bro agama lo apa? Kita jawab gua Muslim. Tapi tahukah kita apa itu Muslim? Tahukah apakah itu Islam? Sederhana, namun terkadang lidah kita kurang terlatih untuk menjelaskan sebuah hal yang sederhana. Padahal ini basic, ini dasar. Ketika seseorang tidak tahu apa makna dari agamanya, maka dia tidak akan berjalan di atas pondasi agamanya tersebut. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan rekan-rekan sekalian, apa makna ketika kita ditanya lalu kita mengatakan dengan bangga go Muslim? Hadirin, kalau pertanyaan itu saya lemparkan kepada rekan-rekan sekalian, atau mungkin misalnya ada teman kita yang mau masuk Islam dan dia sudah punya keinginan untuk memeluk dan mengucapkan la ilaha illallah, namun butuh penekanan dan butuh pemantapan dari kita. Lalu dia bertanya kepada kita, tolong jelaskan dengan simpel, apa sih Islam? Apa arti ucapan saya atau gua Muslim? Kira-kira jawaban kita apa? Islam itu apa sih? Apa Islam? Dia mau masuk Islam nih. Kita bisa jelaskan dan puaskan dia ucapkan la ilaha illallah. Kira-kira jawaban kita apa? Oh nggak ada. Masuk Islam dari tahun berapa Pak? Susah ya. Kayaknya nggak jadi masuk Islam nih orang. Gimana orang Islam aja nggak tahu. Hadirin, Islam satu kata, menyerah. Itu Islam. Saya akan berikan analogi sederhana. Apabila ada seorang tentara, lalu ia dikepung oleh musuhnya, lalu dia mengangkat bendera putih, apa artinya? Menyerah. Apa yang ia lakukan berikutnya? Nextnya apa? Dia akan taruh senjatanya.
Lalu ketika musuhnya memberikan sepasang borgol, kira-kira dia pakai tidak borgol tersebut? Dia pakai. Loh, Ustaz itu kan membelenggu dia. Iya, tapi dia telah menyerah. Itu konsekuensi. Dia akan pakai borgol tersebut. Lalu musuhnya meminta dia berjalan dari lokasi penangkapan ke penjara. Dan si musuh asik-asik aja naik jeep mereka. Kira-kira dia protes nggak? Enak aja, gua jalan kaki, lo jalan kaki dong. Apakah seperti itu? Tidak, dia akan berjalan dan membiarkan musuhnya naik jeep mereka. Kenapa? Karena dia sudah menyerah. Lalu begitu sampai penjara, dia bertemu dengan Pak Sipir. Lalu kata Pak Sipir, tolong tanggalkan bajumu dan pakai kostum penjara. Kan begitu ya, kalau kita masuk penjara, disuruh ganti baju dan pakai kostum penjara. Iya enggak? Pengalaman dulu gimana? Pengalaman orang lain, bukan pengalaman bapak-bapak. Kalau ini kan ahli Quran, ahli masjid gitu ya. Teman mungkin pernah berkunjung. Tapi ternyata kostumnya itu jadul, kostumnya cupu gitu ya. Nggak keren banget. Terus size-nya kebesaran, kita biasa pakai S, dia kasih XL. Kira-kira kita akan pakai atau kita akan protes sama Pak Penjara? Kita akan pakai, kenapa? Karena menyerah. Lalu begitu masuk ke penjara, kita terbiasa bangun jam 8. Habis bangun mungkin coffee morning dulu atau tea morning dulu. Tiba-tiba jam 4 pagi kita dibangunin oleh Pak Sipir. Kira-kira kita bangun atau kita akan angkat selimut kita dan menutupi kepala kita? Kita akan bangun. Kenapa? Karena kita sudah menyerah. Lalu ketika jam makan siang tiba, ternyata menunya monoton, rekan-rekan sekalian. Itu lagi. Kira-kira akan kita protes? Apa lalu kita bertanya siapa chefnya ini? Tidak. Kenapa? Karena menyerah. Rekan-rekan sekalian, itu Islam. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihan dan ibadahku. Cukup sampai di sini? Tidak. Ada kelanjutannya ayat tersebut. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillah. Aku serahkan kepada Allah. Aku menyerah, semua aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Aku tidak serahkan kepada dunia. Aku tidak serahkan kepada manusia. Aku tidak serahkan kepada tahta. Aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, dan itu yang diperintahkan kepada diriku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam pertama. Silakan cek mushaf terjemahan kita. Apa arti dan aku orang Islam pertama? Kita akan dapatkan aku adalah orang yang pertama kali menyerah kepada Allah atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam artinya menyerah, hadirin sekalian. Oleh karena itu, inilah sebuah status yang sangat dibanggakan oleh para nabi dan para rasul. Sebuah nama yang sangat luar biasa, nama yang diperjuangkan oleh jutaan umat manusia, nama yang dibanggakan, nama yang disanjung, nama yang apabila diinjak-injak miliaran manusia rela mengorbankan nyawanya untuk nama tersebut. Islam adalah menyerah. Inilah nama yang diminta oleh Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 128, dan ayatnya dibacakan oleh imam kita pada salat Isya tadi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikanlah kami, jadikanlah saya dan anak saya Ismail. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah saya dan anak saya Ismail dua orang muslim. Silakan cek buku tafsir terbaik di dunia, Tafsir At-Tabari. Apa perkataan beliau? Mustaslimaini li amrika. Dua insan yang menyerah kepada perintahmu. Muslim artinya menyerah. Islam adalah konsep penyerahan. Ketika seseorang hamba menyerahkan hidupnya dan matinya kepada Allah Jalla wa'ala, kita serahkan lifestyle kita agar diatur oleh Allah. Kita serahkan kapan waktu kita bercanda dengan teman, bertemu dengan keluarga,
lalu berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah. Serahkan komposisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sujud, kapan kita bergaul, serahkan kepada Allah. Mana uang yang boleh kita makan dan mana yang tidak boleh kita makan, serahkan kepada Allah. Siapa teman yang berhak menjadi pendamping kita dan siapa yang harus kita jauhi, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah menyerah. Inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Dan jadikan anak keturunan kami semuanya sebagai umat yang menyerah kepada dirimu. Islam adalah menyerah. Ketika kita mengatakan gue muslim, artinya gue menyerah kepada Allah. Gue menyerah. Bukan membantah. Karena membantah dalam bahasa Arab tidak ada yang mengatakan muslim. Membantah itu radun. Arti saya muslim, muslim adalah kata benda subjek. Jadi Islam artinya menyerah, muslim itu orang yang menyerah. Jadi ketika kita mengatakan gue muslim, itu artinya gue menyerah kepada Rabb gue gitu loh. Gue menyerah kepada Allah. Sekali lagi, bukan mendebat. Karena mendebat artinya mu'tarid. Jadi dalam bahasa Arab, debat itu bukan muslim, debat itu mu'tarid. Bukan muslim. Menolak itu rafid, bukan muslim. Jadi saya agak heran ketika ada seseorang mengaku muslim dan mengatakan, Ustaz saya rasa ayat ini tidak relevan lagi. Dia bantah ayat tersebut. Terus kita tanya, agama lo apa sih? Oh gue muslim. Lo salah. Muslim itu artinya menyerah, bukan membantah. Harusnya diganti nama, gua radun, begitu loh. Karena muslim bukan membantah artinya. Bro, ini hadis yang sahih bro. Oh gak bisa gua, ini udah lifestyle gua. Loh kok nolak? Agama lo apa? Gua muslim. Lo salah. Muslim itu menyerah. Kalau menolak itu rafid sekali lagi. Harusnya anak ganti nama, gua rafid gitu loh. Nah itu cocok. Tapi kalau muslim tapi bantah ayat, nolak hadis, kekeh dengan ininya atau memberikan catatan kaki. Menurut saya begini Ustadz, kok menurut Anda sih? Bukan menurut Anda. Anda tidak punya hak untuk memberikan catatan kaki karena muslim itu menyerah, bukan memberikan catatan kaki. Kalau memberikan komentar dalam bahasa Arab itu mu'tarid. Memberikan komentar. Harusnya Anda ganti, saya mu'tarid, bukan saya muslim. Muslim itu menyerah. Sesimpel itu. Oleh karena itu, slogan orang-orang muslim itu kan surat An-Nur ayat 51 ketika Allah berfirman innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa li rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya respon feedback orang-orang muslim ketika diajak kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul agar Rasul mengatur kehidupan mereka. Mengatur kehidupan mereka. Maka mereka akan mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kenapa demikian? Itu ada korelasinya dengan nama kita. Kita muslim. Arti muslim menyerah. Yang namanya orang menyerah itu dengar dan taat. Bukan dengar dengan bantah. Bukan dengar lalu dipertimbangkan. Orang yang menyerah itu dengar dan taat. Ketika ada seorang koruptor menyerah ketika didatangi oleh KPK, lalu KPK mengatakan, Bapak harus ikut kami sekarang juga. Apakah dia bisa bilang, saya pikir-pikir dulu sama teman saya dan suami istri saya? Kan tidak. Dia akan ikut. Kenapa? Karena menyerah. Tapi kenapa banyak orang udah jelas ini haram, tapi masih saya pikir-pikir dulu. Diubah. Ayatnya itu sami'na wa ata'na. Dia baca sami'na wa pikir-pikirna lah. Dipikir-pikir dulu sama dia, subhanallah. Kan ayatnya sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Itu muslim. Karena orang menyerah, orang yang sudah menyerah cuma punya dua jawaban, dengar taat, dengar taat, dengar taat, dengar taat. Makanya Allah tuh heran. Dan Allah mengatakan enggak pantas. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah katakan makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas kata Allah. Enggak pantas. Siapa yang enggak pantas? Seorang mukmin, seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita, jika dia sudah berhadapan dengan firman Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah,
an yakuna lahumul khiyaratu min amrihin. Lalu dia mencari plan B, plan C, plan D dari kepala mereka, dari hawa nafsu mereka, dari kepentingan mereka. Enggak pantas kata Allah. Kenapa? Karena bertentangan kembali kepada konsep kita. Apa sih arti muslim? Muslim itu orang yang menyerah. Ya enggak pantas dong. Orang yang menyerah itu nyari opsi lain dari apa yang Allah tetapkan. Karena arti Islam itu menyerah. Kita menyerahkan hidup kita dan mati kita kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, inilah alasannya ketika Allah berbicara tentang agama kita, ayatnya terkenal deh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang Islam, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apa arti kafah? Totalitas. Apa maknanya? Lagi-lagi kembali kepada arti seorang muslim. Karena orang yang menyerah, maka dia akan masuk sistem secara total. Iya apa enggak sih? Iya kan, orang kalau menyerah, dia akan masuk sistem secara total. Dia nggak akan bicara like atau dislike lagi. Dia menyerah. Makanya Allah bertanya, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian ayat dan kalian kufur kepada sebagian yang lain? Orang yang menyerah itu masuk ke dalam sistem secara total. Seseorang yang menyerah lalu masuk penjara, maka dia akan masuk ke dalam sistem penjara secara total. Bukan hari Senin di Cipinang, hari Selasa di Sisingamangaraja, kecuali kerjasama dengan oknum, kan begitu. Adapun secara konsep awal, maka dia harus mengikuti sistem. Makanya kita diperintahkan masuk karena kita menyerah, bukan menambah. Masuk, udkhulu, perintahnya udkhulu, masuk ke dalam sistem, bukan ngotak-ngatik sistem. Itu bukan menyerah, itu konsultan. Oh ini salah ini Pak, harusnya begini. Kan begitu. Konsultan dalam bahasa Arab itu artinya mustasyar, bukan muslim. Muslim lagi-lagi apa tadi? Menyerah. Bukan ngotak-ngatik, bukan nambah, bukan ngurangin. Muslim itu menyerah. Makanya orang yang menyerah udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu Islam. Dan simpel aja loh rekan-rekan sekalian. Allah kan nggak pernah maksa kita. Allah nggak pernah maksa kita. Yang mengatakan gue Muslim kita, yang masuk Islam kita. Saya ingin tanya, ada di antara rekan-rekan di sini yang masuk Islam kepaksa? Siapa? Coba angkat tangan. Yang kepaksa. Gak apa-apa, biar kita bantu nanti. Iya, bantu kan, ta'awunal birri wat taqwa. Ada yang masuk Islam kepaksa, diancam mau dibunuh misalnya? Rasa enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Dan itu konsep Allah. Setelah ayat kursi Allah katakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Enggak ada paksaan. Bahkan malam ini yang mau murtad silakan murtad. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang melanjutkan keimanannya silakan dia beriman. Barang siapa murtad ahlan wa sahlan kata Allah. Ahlan wa sahlan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan dia beriman. Yang mau murtad silakan murtad kata Allah. Enggak ada paksaan. Tidak ada yang memaksa kita mengatakan saya muslim. Tidak ada yang memaksa kita mengatakan gue muslim. Kita mengatakannya. Allah hanya minta kita jujur, itu aja kok. Jujur dong. Kita kan udah dewasa. Makanya kan syarat taklif itu apa? Dewasa. Kenapa? Karena anak kecil omongannya nggak bisa dipegang gitu loh. Ketika pergi ke sebuah toko mainan, Pak aku mau mainan ini Pak, janji ya ini bulan ini ya. Iya Pak. Minggu depan ketemu mainan yang baru minta lagi. Karena anak kecil omongannya nggak bisa dipegang. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa kita pegang omongannya. Tidak ada yang memaksa kita mengucapkan saya muslim. Tidak ada yang memaksa kita meletakkan kata Islam di kolom KTP kita. Kita yang menaruh. Bahkan kalau diganti sama Pak Lurah kita marah. Muhammad Ali Protestan. Kira-kira antum marah nggak? Marah kan? Kita nggak terima. Tapi apakah itu hanya sebuah kata? Kan tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim artinya menyerah dan gak ada yang maksa kita. Allah cuma minta kita jujur dong, jujur, fair dong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan itu maka masuklah. Saya berikan analogi sederhana hadirin sekalian. Misalnya kita punya anak nih. Atau kita punya anak
Anak kita sekolahin nggak misalnya? Oh, ini kajian anak muda ya? Anaknya udah berapa? Nggak ada. Misalnya anaknya SD lah. Kak Afani punya anak apa nih? Sudah Ustaz, alhamdulillah. Yang pertama kuliah semester berapa? Anak muda pada waktunya Ustaz. Pertama usia? 4 tahun baru. Oh masih 4 tahun. Ya misalnya anak kita usia SD atau mungkin kita punya keponakan atau punya adik lah. Kita punya adik anak SMA. Anak SMA kita kira-kira kalau kita punya adik di sekolahin apa enggak? Di sekolahin ya, anak kita ini kita sekolahkan. Saya ingin tanya, ketika kita masukkan ke sebuah sekolah, kita akan cari sekolah yang ada rules, yang ada peraturan, ada sistem, atau kita cari yang tidak ada peraturan? Oh, sekolah adik saya asik Pak Ustadz. Mau datang jam 7 boleh, jam 9 boleh, jam 1 juga boleh. Apakah seperti itu? Enggak kan, kita akan cari sekolah yang ada peraturannya. Ternyata adik kita nggak mau ikut peraturan. Atau anak kita yang SD itu mungkin salah pergaulan, nggak mau ikut peraturan. Biasanya salah satu peraturan kan seragam ya. Seragam SD itu Senin masih putih-putih ya, putih-putih. Selasa sampai Kamis kalau negeri itu apa? Putih merah ya. Kalau Jumat batik atau koko mungkin. Nah, ini anak kita masih SD ini mungkin kelas 2, kelas 3 nggak mau ikut peraturan. Hari Senin dia pakai batik. Selasa sampai Kamis dia pakai putih-putih, Jumat dia pakai putih merah. Kira-kira kita dipanggil nggak? Kita dipanggil ya. Dipanggil oleh pihak sekolah, baik guru BP, BK, atau kepala sekolah. Terus ketika kita datang sebagai wali murid, maka pihak sekolah mengatakan, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, selamat datang di sekolah kita, selamat datang. Begini Pak, saya mau kasih tahu anak Bapak nggak mau ikut peraturan masalah seragam. Hari Senin tadi dia pakai apa? Dia pakai batik. Hari Selasa, Rabu, Kamis, dia malah pakai putih-putih. Jumatnya dia pakai putih merah. Terus kita katakan bagus itu. Saya aja bapaknya nggak pernah ngatur, Anda lagi ngatur-ngatur. Kira-kira apa kata sekolah hadirin? Simpel aja kata sekolah. Benar Pak, kami tahu Bapak adalah orang tuanya. Tapi ingat, Bapak yang memasukkan anak Bapak ke sekolah kami. Dan nggak ada yang maksa loh Pak. Dan sekolah kami punya peraturan. Kalau Bapak nggak suka monggo, Bapak tahu pintu gerbangnya ada di mana. Kan begitu. Apa bedanya dengan kehidupan? Kita yang masuk agama ini dengan kerelaan, gak ada yang maksa. Dan agama kita punya peraturan. Kalau gak suka tinggal pindah kata Allah. Al-Kahfi 29 tadi. Waman sya'a falyakfur. Barang siapa yang gak suka, silakan murtad. Allah gak butuh kok. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa arti as-samad? Apa arti as-samad? As-samad. Apa artinya? Ini tawaduk semua nih kayaknya akhwannya. Nggak mau menonjolkan diri kan begitu, padahal di luar kepala semua. As-samad adalah zat yang dibutuhkan oleh seluruh pihak dan di waktu yang sama tidak butuh dengan pihak yang lain. Allah nggak butuh sama kita kok. Makanya kalau nggak suka silakan. Allah minta kita jujur. Karena Allah nggak suka orang yang nggak fair, orang yang tricky itu Allah nggak suka. Makanya secara dalam ilmu akidah, dari satu sisi Allah lebih respect dengan orang Nasrani dan Yahudi daripada orang munafik. Makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 145, apa kata Allah? Fiddarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka, di basementnya neraka. Jadi kalau kita masuk lift ada P2 ada di sana lah. Itu secara kias gitu loh. Tapi falillahil mathalul a'la. Jadi yang paling bawah. Adapun orang Nasrani dan orang Yahudi di atasnya masih. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi dan Nasrani fair. Ketika dia nggak mau menyerah, dia katakan saya nggak mau nyerah, saya nggak mau masuk Islam. Dia fair, dia gentle, Allah hargai. Tapi orang munafik enggak, ngaku Muslim tapi main di belakang, ngaku Muslim tapi nggak mau diatur, ngaku Muslim tapi debat, ngaku Muslim tapi buat onar, ngaku Muslim otak-atik. Itu kan orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul kan demikian. Orang udah siap mau perang di perang Uhud, dia pulang. Kan begitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kerjanya otak-atik agama aja. Kebijakan Nabi dia otak-atik. Dia bantah. Dia buat konspirasi. Makanya Allah nggak suka dengan orang seperti itu. Anda fair dong, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau mukmin bilang mukmin, mau menyerah bilang menyerah. Kalau enggak masalah.
itu lebih dihargai. Makanya Allah mengatakan fidarkil asfali minan nar, dalam keraknya neraka, yang paling rendah, yang paling hina, yang paling kejam, itu untuk orang munafik. Kenapa? Karena nggak fair. Dia bilang menyerah, tapi ternyata derap langkahnya, kehidupannya nggak pernah menyerah sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kita menjadi orang munafik. Saya ingin tanya sama rekan-rekan sekalian, ini hadis sudah lama ya. Insya Allah ini semua tahu lah. Tanda orang munafik itu apa sih? Ayatul munafiki salat, hadis Bukhari. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara bohong. Bohong. Hadirin, bohongin teman boleh nggak? Nggak boleh kan? Bohongin teman tuh nggak boleh. Makanya kan makan yang paling nggak enak di dunia pergaulan Jakarta apa? Makan teman. Nah itu paling nggak enak tuh. Oh iya, nyebelin banget. Lu temen sendiri dimakan. Dan salah satu bentuk makan teman kan ngebohongin teman. Nah, ngebohongin teman aja dosa besar. Apalagi ngebohongin Allah. Ketika kita mengucapkan saya muslim, lalu kita nggak mau diatur, kita nggak mau menyerah, kita tricky, kita main belakang, kita tambah atau kita kurangi. Itu kan berarti ngebohongin Allah. Allah dibohongin, subhanallah. Lalu Anda merasa bisa hidup dengan tenang? Gak bisa lah. Ngomongin manusia aja dosa besar loh, apalagi kita bermain dengan Allah. Wa makaru wa makarallah, kata Allah. Mereka bermain, mereka triki, Allah balas permainan mereka. Hadirin, hidup cuma sekali. Apapun komentar kita mati juga kok. Semua meninggal dunia, semua akan menghadapi sakratul maut. Menyerahlah kepada Allah Jalla wa'ala. Kan kita pakai analogi tadi, ketika tentara itu menyerah, dia akan taruh senjatanya. Nah begitu juga apabila seorang hamba mengatakan saya muslim, gue muslim nih, ya letakkan dong senjata kita. Senjata apa? Senjata ego, senjata emosi, senjata hawa nafsu, senjata kepentingan, itu letakkan semua. Kalau nggak, Anda nggak menyerah. Kita tarik bendera putih, lalu senjata masih di sini, kira-kira musuh kita ngapain? Ya nembak. Lah Anda nggak letakkan senjata Anda, letakkan senjata kita. Kita menyerahlah kepada Allah. Gak ada jalan keluar. Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika seorang sudah hopeless, maka dia akan pasrah. Jadi kayaknya kita itu berjalan di dunia atau menikmati masa muda, kayaknya kita hidup selama-lamanya. Karena itu gak sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia, kalau sudah mentok sana, mentok sini, atas, bawah, mentok, depan, belakang, mentok, dia akan pasrah. Dia akan duduk aja begini selonjoran. Kan begitu kalau orang udah lemes. Nah begitu juga Nabi katakan kita ini berada di dalam kotak kematian kita. Hadis Tirmidzi. Lalu itu sikap orang yang akan mati. Kita butuh ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Menyerahlah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jujurlah, jangan sampai kita seperti orang munafik. Jika berbicara dia berbohong. Kita mengaku gue muslim, gue menyerah, tapi ternyata kita bermain di belakang kata-kata tersebut. Islam adalah konsep penyerahan. Ada berapa menit lagi Afani? Lanjut Ustaz. Lanjut. Ya. Antum bilang selesai, Ana tetap lanjut. Karena Ana ustadznya. Ana menyerah Ustaz. Di awal pembicaraan kita sempat memberikan sebuah analogi dengan seorang tentara yang menyerah kepada musuhnya. Saya ingin menekankan bahwa dalam dunia analogi atau dunia kias dalam ilmu usul fikih, dua hal yang dianalogikan itu tidak harus sama dari semua sisi, nggak harus sama. Karena kalau sama dari sisi-sisi itu bukan analogi, mungkin kembar siam namanya kan begitu ya. Analogi itu cukup sama dalam satu sisi, lalu kita tarik benang merah maka kita samakan hukumnya, itu analogi. Nah, saya memberikan contoh tentara yang menyerah itu hanya untuk menyederhanakan makna dari Islam. Tapi banyak perbedaan dan salah satu perbedaannya sangat fundamental. Maksudnya apa sih? Maksudnya ketika tentara menyerah kepada musuhnya, dia menyerah kepada siapa? Dia menyerah kepada pihak yang membenci dia. Pihak yang dendam sama dia, pihak yang akan melukainya,
pihak yang akan mencederainya, bahkan mungkin menyiksa dan membunuh, bahkan mungkin melecehkan secara seksual. Tapi ketika seorang hamba menyerah kepada Allah, siapa Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman? Allah adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Allah adalah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Nabi menyatakan dalam hadis Umar, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding sayangnya seorang ibu kepada anak yang baru ia temukan beberapa saat yang lalu. Jadi hadis ini ada punya kronologi. Ada seorang ibu yang berada di masa menyusui, kehilangan anaknya. Anaknya hilang beberapa jam. Kira-kira tuh ibu panik nggak? Panik lah. Kalau anaknya SMP hilang paling ke rental PS atau game online. Tapi ini anak 6 bulan, 5 bulan, siapa yang nggak panik? Lalu dia cari ke sana, cari ke sini. Ternyata ditemukanlah anaknya tersebut. Ketika ditemukan, langsung dia datangi, ia angkat, ia peluk, ia dekap, dan langsung ia susui di tempat itu juga. Nah, fenomena yang penuh dengan nuansa kasih sayang tersebut, itu tidak disia-siakan oleh Nabi kita SAW. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, kata Nabi kita SAW, "Atarawna hadhi tarihatan waladaha finnar?" Wahai sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah ibu tersebut tega melemparkan anak yang baru ia temukan itu ke dalam kobaran api? Apa kata sahabat? La wahiyya taqdiru ala tatrahahu. Gak mungkin ya Rasulullah, selama ibu itu bisa mempertahankan anaknya. Baru Nabi menjelaskan kaidah di atas, sallallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anak yang baru ia temukan tadi. Sebagaimana seorang ibu tidak akan meracuni anaknya, falillahil matsalul a'la, apalagi Allah. Allah tidak mungkin meracuni kita, menghempaskan kita, menyengsarakan kita dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya. Allah sayang sama kita. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Taha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha. Kami tidak akan dan tidak akan pernah menurunkan Al-Quran untuk menyengsarakan engkau, wahai Muhammad. Al-Quran diturunkan bukan untuk menyengsarakan kita, untuk menghidupkan kita. Tapi kenapa saya diperintah? Kayaknya di Islam tuh bak penjara. Hadirin, saya ingin tanya, ketika kita menjadi orang tua, lalu kita sayang sama anak kita, kira-kira kita buat sebuah peraturan atau kita akan asuh tanpa peraturan? Nah, kita sayang nih sama anak kita, kira-kira kita asuh dengan peraturan atau tanpa peraturan? Pak, aku mau pergi malam minggu ya sama teman-teman ya. Mau pulang jam berapa kamu? Jam 11. Kalau jam 12 Pak, boleh. Jam 2 Pak, boleh. Nggak pulang juga nggak masalah. Kira-kira apakah begitu? Kan enggak. Karena akan liar. Anak kita SMP pulang ngisep, bahkan mungkin bukan rokok, ganja mungkin. Kalau zaman dulu waktu cimeng ya. Sekarang apa sih? Sekarang apa? Ganja masih cimeng. Dia ngisep cimeng begitu. Lalu dibiarkan saja sama ibunya. Bu, kenapa ibu biarkan? Sayang Pak Ustadz. Jangan membunuh kreativitas anak. Apakah seperti itu? Kan enggak lah. Orang tua yang sayang itu pasti akan memberikan peraturan. Akan memberikan kata haram kepada anaknya. Kenapa? Karena kalau dia dibiarkan hancur anak dia. Nah begitu juga Allah tahu kita. Kita ini itu kalau dibiarkan liar. Allah katakan tentang manusia zaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun dan bodohnya kelewatan, kata Allah. Maka Allah buat peraturan. Kalau nggak repot. Simpel aja deh, kita dari Al-Azhar itu mau ke Pancoran. Kalau semua traffic light hijau semua, kira-kira kita sampai Pancoran nggak? Nggak ada. Harus ada lampu merah. Walaupun semua pengguna jalan nggak suka dengan lampu merah. Tapi harus ada lampu merah, harus berhenti sebentar, harus injek rem. Bukankah lampu merah adalah istilah dalam dunia traffic? Dan kalau kita taruh di dalam bidang agama, itu adalah haram. Karena lampu merah adalah haram menginjak gas, haram berjalan. Allah tahu manusia ini, itu kalau dibiarkan itu liar. Justru deadlock, kalau semua perempatan lampu hijau,
perempatan kedua lampu hijau, perempatan berikutnya lampu hijau. Bukankah itu yang diinginkan oleh seluruh pengguna jalan? Coba tanya, lakukan survei ke setiap pengguna jalan, baik yang naik motor, naik mobil, warna apa yang Anda harapkan dan Anda idam-idamkan di jalan? Semua sepakat hijau. Semua sepakat, ya sama seperti kita hidup. Semua kita pengen halal, 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 halal. Tapi Anda akan hancur. Gak bisa seperti itu. Kita harus ngalah dulu. Justru kalau Anda hijau semua, Anda gak akan sampai tempat. Demi Allah gak akan sampai tempat. Karena gak bisa hidup demikian. Allah tahu, Allah sayang sama kita. Allah gak ingin kita hancur. Karena kasih sayang Allah kepada kita. Hadirin, kita menyerah kepada Al-Alim, kepada Al-Khabir. Apa arti Al-Alim? Yang maha mengetahui. Itu kan konsep asma wa sifat kita. Kenapa kita nggak percayakan sama yang maha mengetahui? Allah berfirman tentang ilmu Allah dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan Allah yang memiliki kunci-kunci hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar. Dan Allah yang mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di perairan, baik lautan maupun air tawar. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah sebuah daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui dari dahan mana, dari pohon apa, dan kemana tertiup angin, dan kemana ia terhempas. Allah tahu, ada datanya semua di sisi Allah. Wal habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidaklah ada biji yang jatuh ke dalam dasar samudra lalu tertutup dengan pasir yang ada di dasar samudra tersebut di tengah malam yang sangat gelap dan hujan deras dan tidak ada cahaya rembulan. Allah tahu di mana biji itu berada. Allahu Akbar. Wala ratbin wala yabisin. Dan tidaklah ada benda yang padat maupun benda yang basah, atau benda yang kering dan benda yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali Allah catat seluruhnya di Lauhil Mahfuz. Itu pihak yang meminta kita menyerah kepada dirinya, lalu kita nggak percaya. Kenapa kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia? Karena kecerdasannya, tapi kita tidak percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, kalau kita punya BMW, kita punya BMW seri 5 atau seri 7, kira-kira ketika harus servis, kita servis ke bengkel mana? Ke bengkel Daihatsu? Ke Datsun? Ke Proton? Tidak. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada merek-merek tersebut. Tidak ada maksud sama sekali. Tapi logikanya kita akan bawa kemana? Bengkel BMW. Kenapa demikian? Simpel saja. Pabrikannya lebih ngerti tentang di mobil, Pak Ustadz. Kan begitu ya? Pabrikannya lebih paham. Maka ingatlah terus ayat 14 dalam surat Al-Mulk di atas. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah yang menciptakan kita, Allah lebih tahu tentang kita. Apa yang terbaik untuk kita? Bagaimana membuat kita bahagia? Bagaimana konsep hidup kita? Pengaturan waktu kita? Bagaimana konsep ketika kita menjadi seorang anak muda? Jadi konsep ketika kita jadi suami Allah sudah jelaskan. Konsep kita jadi jomblo Allah juga sudah jelaskan. Jadi semuanya komplit. Konsep ketika kita menjadi istri, ketika kita menjadi anak, ketika kita menjadi mertua, itu semua sudah ada dalam peraturan dan agama Allah Jalla wa'ala. Tinggal kita mau apa enggak. Yang menciptakan kita itu lebih ngerti tentang kita. Jangan sok tahu di hadapan Allah. Kan begitu logikanya. Semua sepakat lah. Semua tanya seluruh anak mobil yang nongkrong-nongkrong itu pasti sepakat servis di BMW, Pak Ustadz. Kalau kita punya Volvo, servis di Volvo. Karena pabrikannya lebih tahu tentang mobil tersebut. Bagaimana dengan kita yang lebih pelik daripada isi mesin dari BMW tersebut? Masa kita serahkan kepada manusia yang dia sendiri belum tentu sukses? Serahkanlah kepada Allah Jalla wa'ala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Dan jangan pakai logika kita. Karena logika kita itu sifatnya subjektif. Apabila di masjid ini ada 500 orang, maka ada 500 logika. Berantakan agama kita kalau kita harus pakai setiap logika.
Jadi saya agak heran ketika ada orang mengatakan, Ustadz ini ayat nggak masuk akal. Kan pertanyaannya berikutnya adalah akalnya siapa mas? Akalnya Nabi bisa terima, kenapa akal Anda tidak bisa terima? Akal Imam Syafi'i bisa terima, kenapa akal Anda tidak bisa terima? Berarti yang hang itu akal siapa? Ya kita tahu sendiri jawabannya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita. Kan begitu. Jangankan antara A dan si B, antara si A saja itu logika bisa berubah loh. Iya tidak? Permainan logika kita ketika kita baru bangun tidur dengan ketika kita nggak tidur 3 hari sama atau beda? Beda kan. Jadi kalau pertanyaannya nggak masuk logika, logika Anda pas kapan? Kan pertanyaannya gitu. Pertanyaan pas kapan? Ada seseorang ditelepon jam 2 malam sama sahabatnya. Sahabatnya lagi perang besar sama bininya, terus telepon, bro gue lagi perang besar nih sama bini gue. Menurut lo gimana? Apa gue ceraiin aja? Dia baru bangun. Dia nggak sadar, gimana sih, gimana gue cerain apa enggak? Ya udah lu cerain deh, kan begitu. Ya biar cepet deh. Udah, ada lagi nggak ada, tutup. Ketika pagi-paginya ketemu terus curhat, yuk gue udah cerain bini gue. Kenapa lu cerain? Kan lo yang bilang. Kan begitu hadirin sekalian. Itu logika yang orang sama loh. Kita nggak bicara si A dan si B, si Ahmad dan si Ali. Ini sama-sama Ahmad misalnya, sama-sama Ali. Beda jam, beda logika. Lalu itu yang Anda jadikan parameter untuk berislam? Gak bisa. Logika kita ketika muda, ketika kita usia 40 tahun aja beda. Gak bisa, nyerahlah kepada Allah. Udah jangan maksa lagi deh. Islam itu menyerah, bukan memaksa. Islam itu menyerah. Itu konsep Islam. Makanya ini yang perlu kita camkan baik-baik. Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang Nabi halalkan hanya yang baik-baik saja. Dan yang Nabi haramkan hanya yang buruk-buruk saja. Karena syariat ini dari Al-Alimul Khabir. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu karena Allah tahu kalau kita makan ada side effect buat kita. Ada efek negatif untuk kita, pasti kita sadar atau kita tidak sadar hikmahnya, itu sudah pasti. Dan tidaklah Allah halalkan sesuatu kecuali di sana ada hal yang positif bagi kita. Kenapa kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia, kita tidak bisa secerahkan kepada Allah? Simpel aja, kalau misalnya orang tua kita kena sakit gula, na'udzubillah, la qadarallah, semoga itu tidak terjadi. Tapi apabila misalnya ada orang tua kena sakit gula, lalu terluka di tangannya, lalu terapi A, terapi B, terapi C ternyata tidak menunjukkan hasil positif, tangannya membusuk, maka dokter mengatakan amputasi. Kita akan lakukan second opinion. Kata dokter kedua amputasi. Kita akan mungkin third opinion. Dokter ketiga mengatakan amputasi. Pertanyaan saya, kita akan amputasi apa tidak? Ya? Atau kita sebagai anak kita akan tanda tangan untuk amputasi apa tidak? Amputasi tidak? Amputasi. Kenapa Pak? Kok mau tangannya dipotong? Saya serahkan saja sama dokter saya, Ustaz. Dokter saya pakarnya. Ini dokter terbaik di Indonesia. Tuh bisa. Jadi kalau manusia suruh kita potong tangan, kita potong tangan kita. Tapi Allah cuma suruh kita sholat, nggak sholat itu loh. Itu logika macam mana? Kan begitu. Manusia minta kita potong kaki kita potong kaki kita. Tapi Allah minta kita nutup aurat, kita nggak tutup-tutup. Kemana akal sehat kita? Apakah Allah lebih rendah daripada ilmu manusia? Ilmu dokter bisa salah, tapi ilmu Allah tidak mungkin salah. Ketika simpel lagi, apabila kita pergi ke dokter, lalu dokter kasih resep, dan semua obat keras. Lalu resepnya kita bawa kemana? Kita bawa ke apotek, lalu kita serahkan ke apoteker. Kira-kira kita ikut masuk ke dalamnya atau kita tunggu di ruang tunggu? Kira-kira biasanya nih pengalaman, kalau kita tembus obat, kita masuk ke dalam, saya harus cek Pak Ustadz, saya nggak bisa serahkan begitu aja. Kalau di salah aduk kan fatal. Apa kita tunggu di ruang tunggu? Kita akan tunggu di ruang tunggu, kenapa? Kita serahkan aja sama ahlinya Pak Ustadz, udah duduk aja deh. Padahal itu kan fatal. Kalau tuh apoteker salah meracik, mati nggak? Mati, keracunan. Jadi kalau itu kok bisa nyerah kepada manusia, tapi kenapa kita nggak bisa nyerah kepada Allah? Kalau sama manusia jiwa kritisnya tuh nggak main, tapi kalau sama Allah kenapa begini, kenapa nggak begini? Padahal Allah minta sami'na wa ta'na. 2 kata dulu deh, dengar, taat, yang lain belakangan. Tapi kita nggak bisa.
Tapi kalau manusia nggak berani tuh nanya. Ada jenderal bintang 4 panggil kopral, Pak Kopral beli gado-gado cabenya 4,5, berani mengatakan kenapa Dan? Kenapa Dan? Berani kenapa Dan? Nggak berani kenapa Dan? Kenapa bintang 4? Tapi kalau sama Rabbul Alamin berani, kenapa sih? Tapi sama yang punya neraka tuh berani, kenapa sih? Subhanallah, angkuh sekali kita ini. Kalau sama manusia nggak berani tuh, tapi sama Allah berani. Padahal Allah bisa hancurkan kita dalam hitungan detik atau sebelum hitungan detik itu berjalan. Afa aminu makrallah, apakah kalian merasa aman dari pembalasan Allah Jalla wa'ala? Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, sobat muda yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, menyerahlah kepada Allah. Karena nggak ada alasan untuk tidak menyerah kepada Allah. Kalau kita bisa menyerahkan urusan kita kepada manusia, kenapa kita tidak bisa menyerahkan hidup kita dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang paling tahu konsep kebahagiaan, bukan manusia. Dan konsepnya sudah ditawarkan kepada kita. Allah hanya minta udkhulu fi silmi kafa, masuklah ke dalam Islam secara total. Mungkin ini sesi teori, sesi materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum Muhammad. Kita buka sesi share. Ya, barang saya ingin bertanya atau ingin mengkoreksi jika saya ada kesalahan ketika menyampaikan, saya berikan kesempatan. Masya Allah. Ajib ya, tegang semua. Tapi Ustadz, Ana ada pertanyaan nih. Sebelum dimulai nanti tanya jawab ke laki-laki, bagian laki-laki, Ana ada pertanyaan Ustadz. Konsep menyerah dalam Islam itu seperti apa sih? Apa memang ya menyerah, geletak, nyerah, ngadep matahari, atau geleng-geleng, atau nggak berbuat apapun? Kalau ditanya, kenapa Van lo? Gue nyerah nih, gue kuyuk nih, atau apa? Gimana Ustadz? Ya, terima kasih Jazakallah. Akhwani dan rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud menyerah yang sedang kita bahas pada saat kita membaca tafsir para ulama tentang kata Islam dan kata Muslim, itu menyerah kepada sistem Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sistem Allah itu, Allah membagi, secara garis besar Allah membagi dua. Ada hal-hal yang kita boleh improvisasi di sana, kita boleh keluarkan seluruh kemampuan kreativitas kita selama tidak haram. Ada hal-hal yang dimana benar-benar harus nyerah secara total, harus mengikuti secara total, seperti sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Mau tanya pakar fikih manapun, kenapa 2 rakaat nggak akan ada jawaban, atau kayaknya nggak relevan lagi lah gitu loh, karena di Jakarta ini kita harus pergi sebelum subuh. Gimana kalau sholat subuh 1 rakaat aja? Nggak bisa gitu loh, 2. Dan itu nggak ada reasonnya gitu loh. Ada konsep, ada hal-hal di mana kita diminta untuk berpikir. Seperti Nabi mengatakan, akhwani, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian tuh lebih paham tentang urusan dunia kalian. Jadi itu salah satu contoh bahwa menyerah di sini bukan orang yang pasrah hanya berada di atas tempat tidur dan menunggu ajal menjemput, bukan seperti itu. Tetapi hendaknya setiap derap langkah kita serahkan kepada Allah, biar Allah yang mengaturnya. Kapan kita maju, kapan kita mundur, kapan kita berkreasi, kapan kita harus tundukkan diri kita dan mengatakan sami'na wa ata'na. Dan kapan kita harus ke kanan, kapan kita harus ke kiri, kapan kita harus fight, kapan kita harus relakan, harus kita ikhlaskan hal tersebut. Maka itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ayat yang tertinggal pada sesi tadi, bahwa Allah menyatakan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau menyerah kepada engkau wahai Muhammad dan mengikutimu, maka simpel aja, yang mereka ikuti hanya hawa nafsu mereka. Mau pakai bahasa A, pakai bahasa B, pakai bahasa sains, pakai bahasa anak muda, intinya mereka mengikuti hawa nafsu, titik, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Oke, kita buka sesi kepo.
kepo semua ya. Oke, ayo Bang, silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dari pembahasan ini benar-benar nyerah deh. Gua Muslim, gua nyerah. Semalam ini gua nyerah banget gitu. Tapi gini Ustadz, dari penyerahan diri itu kan harus ada ujungnya Ustadz. Ujungnya kan kita pengen selamat nih. Nah kita ini kan yang katanya muda nih, ingin nyerah, pengen selamat, terus pada titik tertentu baru bisa sholat gitu. Apa cukup Ustadz? Gue Muslim, gue nyerah, ya gue baru bisa sholat, terus masuk surga. Mungkin bisa kasih pandangan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue Muslim, gue nyerah, dan simbol penyerahan sholat. Sholat saja. Sholat aja. Ya, makasih. Sebenarnya kalau dia benar-benar sholat yang benar, yang khusyuk, dia akan mengklarifikasi sendiri statement tersebut. Karena Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat itu akan mendorong kita mengerjakan amal ibadah yang lain. Itu kalau sholatnya khusyuk, sholatnya benar-benar total. Sholatnya solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian mataku sholat. Sholatnya itu mentadaburi setiap bacaan yang dia baca. Karena kan sholat sendiri itu kan simbol penyerahan, simbol kehinaan, simbol kekerdilan seorang hamba. Makanya pintu masuk ke dalam sholat adalah ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan zikir ini yang paling sering di dalam sholat. Jadi zikir yang paling sering atau bacaan yang paling sering kita baca dalam sholat adalah Allahu Akbar. Ketika mau mulai Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, mau duduk di antara duduk sujud Allahu Akbar, mau sujud lagi Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Kalau Anda benar-benar meresapi apa yang Anda ucapkan, maka kenapa Anda tidak menyerah kepada yang Maha Besar? Sujud itu kan simbol penyerahan. Itu benar-benar menjatuhkan gengsi kita, harga diri kita ke titik nadir, itu sujud. Jadi kalau kita benar-benar paham, kita yang akan mengklarifikasi. Jadi statement itu nggak perlu dibantah. Tapi cuman kita minta sama dia, bro lo sholat yang benar dong gitu loh. Sudah paham belum Al-Fatihah? Sudah paham belum makna dari Subhana Rabbiyal Azim? Sudah paham belum makna Subhana Rabbiyal A'la? Ngerti nggak kenapa Allah suruh ruku? Allah suruh sujud dan seterusnya. Kalau dia paham, insya Allah dia berubah sendiri. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan apabila tidak ada perubahan, maka itu bukan sholat yang benar dan sholat yang menyerah, dan dia tidak serius dalam mengucapkan hal tersebut. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, sekali lagi, simpelnya gini deh. Ucapan gue Muslim itu gak gratis. Ucapan saya Islam itu gak murah. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan saya Muslim, saya beriman, saya Islam, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah akan uji. Allah akan uji kita. Sehingga terlihat benar mana seorang muslim yang sejati dan mana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 11. Allah berfirman, wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepian. Di tepian. Jadi kalau dia ke pantai, dia nggak mau diving, dia nggak mau nyebur, dia nggak mau basah-basahan, dia hanya mau main di tepian aja. Yang penting lutut basah, mata kaki basah, mungkin selfiean, terus dia ngaku dia sudah main ke pantai tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Allah sebutkan di kelanjutan ayat tersebut, ayat 11 surat Al-Hajj. Orang ini kalau berhadapan dengan syariat, perintah atau larangan yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan gaya mudanya, itma'anna bih, maka dia tenang, dia puas. Dia dukung, ini gue banget nih gitu, Islam tuh gue banget.
Tapi giliran dia bertemu dengan perintah larangan yang tidak sesuai dengan egonya, tidak sesuai dengan kepentingannya, tidak sesuai dengan cita-citanya, tidak sesuai dengan lifestyle-nya, inqalaba ala wajhihi, dia berpaling. Emangnya sunnah cuma ini doang? Kan masih banyak sunnah-sunnah yang lain. Emangnya hadis cuma ini aja? Ini kan masalah furu, ini kan masalah kecil, masalah parsial. Kita bicara masalah besar lah. Inqalaba ala wajhihi, dia berpaling. Dia buang, dia campakkan. Khasirat dunia wal akhirah. Dia akan rugi dan sengsara di dunia dan akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu akan rugi di dunia dan akhirat. Allah minta kita jujur. Terkadang orang ngaku Islam ketika cocok dengan kepentingannya. Dan dari sini, dari dua ayat tadi, Al-Ankabut ayat 2 dan Al-Hajj ayat 11, Allah akan uji statement kita ketika kita mengatakan saya muslim. Allah benturkan dengan hobi kita, Allah benturkan dengan lifestyle kita, Allah benturkan dengan hawa nafsu kita. Lalu Allah melihat mana yang dia pilih, benar-benar Allah kah atau kepentingannya kah? Dan semua hanya jargon-jargon dan lipstick belaka. Allah akan benturkan hal itu, Allah akan uji. Karena hidup ini ujian. Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa sih? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Oleh karena itu ketika ternyata ayat tersebut itu berhadapan dengan kebiasaan kita selama ini, style kita selama ini, maka ingatlah surat Al-Ankabut ayat 2. Dan ingatlah ini ujian. Apakah kita akan mengucapkan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 11, bahwa kita hanyalah seorang muslim yang bermain di tepian, tidak masuk ke sistem secara total. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu. Masya Allah. Anyone? Ada yang mau bertanya? Dan insya Allah yang bertanya akan mendapatkan hadiah. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gue muslim dari Juni 70. Gue udah sekolah di Al-Azhar dari SD sampai SMA. Tadi kalau Pak Ustadz bilang, gue muslim, berarti saya harus bisa menjelaskan apa sih itu muslim. Karena kalau Pak Ustadz bilang, saya bilang gue pian, berarti saya bisa jelasin siapa saya. Nah, sampai suatu saat yang disebut gua muslim ini teruji gitu. Karena sekitar setahun yang lalu, saya minta ini di komentar seberapa sering kita harus mengenal keislaman kita. Anak saya umur 9-10 tahun, tiba-tiba bertanya dan buat statement, ayah tahu nggak problemnya sama Injil? Wah, ngeri kali nih orang, anak nih kan. Problemnya di Injil nggak disebut the meaning of life, dia bilang. Nggak disebut tujuan kita hidup itu apa. Dia nanya balik, kok di Quran apa ya, dia bilang. Nah, sebagai orang yang bilang gue muslim, saya agak kelabakan sebenarnya menjawabnya. Ya saya jawab sih setahu ayah yang di Quran, Allah nyiptain jin manusia untuk beribadah. Jadi tugas kita dilahirkan untuk beribadah, jadi sholat terus. Enggak juga. Belajar beribadah, semuanya demi Allah. Nah jadi terkadang kita diuji keislaman kita, apa kita tahu. Jadi gimana komentar Ustadz, apa yang kita harus lakukan supaya begitu kita bilang gue muslim, kita bisa menjelaskan ke diri kita sendiri khususnya, dan kepada orang lain juga gitu, apa yang harus kita lakukan. Dan apakah jawaban saya itu sudah benar terhadap anak saya. Terkadang kita merasa gue muslim, gue Islam, tapi begitu anak memberikan pertanyaan yang cukup prinsip sekitarnya mudah, kita bisa kelabakan. Nah ini yang di saat yang saya merasa bahwa kalau kita sebut kita gue muslim, kita punya tanggung jawab harus tahu siapa diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Sebagaimana pertanyaan yang sebelumnya, tepat sekali kita punya tanggung jawab untuk mengetahui hakikat dari kata tersebut, dan saya rasa itulah yang membuat rekan-rekan sekalian melangkahkan kaki ke sini dan share bersama kita di sini.
sekali lagi konklusi dari kajian kita, gue muslim artinya gue menyerah. Itu konsep menyerah. Makanya agama seluruh para nabi adalah Islam. Makanya Allah katakan tentang Nabi Ibrahim, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, namun orang yang hanif, orang yang lurus dan muslim, menyerah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh agama para nabi adalah Islam. Nabi SAW mengatakan al-anbiya ikhwatun lil allat wasyara'i'u syatta. Setiap para nabi agamanya satu. Mereka agamanya satu, Islam. Artinya semua mereka mengajarkan konsep penyerahan kepada Rabbul Alamin. Tapi yang membedakan bagaimana caranya. Caranya itu yang berbeda. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi setiap masa yang ada. Contoh sederhana, kalau kita boleh nggak nikah atau merit dengan adik perempuan kita atau kakak perempuan kita? Jawabannya nggak boleh. Tapi di syariat Nabi Adam boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena kondisi beda. Kalau di syariat Nabi Adam itu tidak boleh menikah sesama saudara kandung, maka tidak ada papian di sini, tidak ada akhfani begini, dan tidak ada semua manusia. Karena bagaimana bisa eksis, bagaimana bisa lahir generasi berikutnya? Sedangkan laki-laki dan perempuan pada saat itu hanyalah saudara kandung laki-laki dan perempuan. Jadi itu salah satu contoh. Adapun tentang pertanyaan tugas kita di sini, tugas kita di dunia itu apa sih? Ini menarik dan pembahasan detailnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi kisi-kisi saja, bocoran aja. 2 ayat yang menjelaskan tujuan hidup kita. Yang pertama Adz-Dzariyat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan ayat yang kedua adalah surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan menciptakan takdir-takdirnya yang turun di atas langit dan bumi tersebut. Jadi Allah ciptakan takdir dan kejadian yang kita alami, adanya kita, lalu masa kecil kita, adanya orang tua kita, adanya kakak kita, adik kita. Itu untuk apa sih? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui Rabb kalian itu maha berkuasa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Jadi agar kalian mengetahui sehebat apa Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hal harus dikaitkan dengan Allah. Itu bocoran tentang masalah itu. Dan gimana cara kita? Tentu saja dengan belajar. Imam Syafi'i mengatakan, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilm. Kita nggak akan bisa menjelaskan masalah-masalah sains kepada anak kita kalau kita nggak punya background masalah tersebut. Begitu juga kita tidak akan bisa menjelaskan siapa Allah dan apa Islam, bagaimana sholat kepada anak kita, kepada saudara kita kalau kita nggak tahu ilmunya. Ulama kita mengatakan faqidu syai'la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa ngasih. Kita nggak punya duit, kita nggak bisa sedekah. Begitu juga kita nggak punya ilmu, kita tidak bisa sharing ilmu kepada keluarga terdekat kita. Mungkin itu. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Kita beralih ke pertanyaan wanita dulu ya. Ditunda dulu ya Mas ya sebentar ya. Ini ada pertanyaan oke nih Ustadz. Ini oke banget nih. Ustadz, beberapa orang menganggap bahwa konsep menyerah dalam Islam itu sudah tidak sesuai dengan apa yang terjadi sekarang. Maksudnya Islam tuh konsep menyerahnya sudah berlaku di zaman Nabi aja. Di zaman sekarang tuh kalau menyerah ya kita miskin lah. Sembarang nggak boleh. Gimana Ustaz? Iya, terima kasih jazakallahu khairan. Yang perlu kita camkan bahwa yang menurunkan sistem ini adalah Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Oleh karena itu, dan agama kita ini diturunkan untuk Rasul terakhir sampai umat menjelang hari kiamat. Itu sudah jelas.
Sehingga semua hal itu didesain agar cocok untuk umat manusia sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan ini yang terjadi dan yang terbukti. Sekali lagi Nabi SAW mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Ini salah satu konsep yang ilmiah dalam Islam. Bagi yang menuduh, kasih bukti. Jadi simpel. Agama kita agama data, bukan agama asumsi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 111, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tolong kasih argumentasi Anda, dalil Anda jika Anda memang benar. Jadi apabila ada yang mengatakan bahwa sebagian syariat Islam tidak relevan lagi, maka kasih bukti aja, simpel. Iya, kasih bukti. Atau agama Islam sudah expired lagi, kasih bukti. Mana contohnya, lalu kita bahas bersama-sama. Simple, kita beragama bukan menang-menangan kok. Kita cari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi kasih bukti, nanti kita kaji bersama-sama. Asal fair, asal kita lakukan dengan niat yang ikhlas. Benar-benar mencari kebenaran. Dan Allah Ta'ala sampai detik ini kita tidak tahu ada bukti tersebut, dan insya Allah tidak akan ada. Tapi barang siapa yang berpikir, kasih bukti, nanti kita kaji atau kita tanyakan kepada alim ulama kita yang lebih senior dan seterusnya. Karena agama kita adalah agama data, bukan agama asumsi, dan kita semua ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi mungkin itu jawabannya. Masya Allah. Jadi agama Islam nih nggak pernah akan expired, Ustaz. Ya, nggak akan basi lah. Yang basi orangnya. Oke, Mas Dede silakan mau bertanya, silakan berdiri. Sini. Nih mereka cuma boleh nanya, emang nggak ditanya Pak? Mau ditanya ya? Iya ditanya juga. Oke. Biasanya kalau ditanya dapat hadiah Pak. Double hadiahnya. Silakan sebutkan namanya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dede Haryanto. Izin bertanya Ustadz, bagaimana definisi Islam dengan kata menyerah, mengalah, dan merendah? Apakah dalam Islam itu semua sama atau ada klasifikasi definisi tertentu Ustadz? Selanjutnya pertanyaan kedua. Mungkin Afwan, mungkin satu aja ya. Yang kedua nanti antum aja yang ditanya. Satu aja dulu nggak apa-apa ya. Nanti next insya Allah kita perbanyak lagi waktu insya Allah. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaan yang sangat bermanfaat, bahwa mengalah dan tadi apa? Mengalah dan menyerah, mengalah sama apa sih? Oh, merendah. Menyerah jelas itu makna dari Islam sebagaimana penjelasan Al-Imam At-Tabari, dan itulah makna etimologi atau makna bahasa dari Islam, karena Islam adalah sebuah kata bahasa Arab yang baku. Adapun mengalah itu salah satu ajaran di dalam agama yang konsepnya menyerah kepada Allah tadi. Artinya dalam beberapa kondisi yang tidak mungkin kita jelaskan pada saat ini karena bukan konteksnya, kita diminta untuk mengalah. Kita diminta untuk mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dan contohnya Nabi mengatakan wa mazadallahu abdan bi'afin illa izza, dan tidaklah Allah menambah seseorang hamba karena dia memaafkan dan mengalah kepada orang lain kecuali Allah akan angkat derajatnya. Begitu juga dalam konteks hubungan rumah tangga, di beberapa kesempatan Allah terangkan seperti dalam ayat surat An-Nisa 128, tapi kalau kita bahas ayat ini terlalu singkat bisa jadi bisa rame gitu ya. Ada mungkin waktunya kita bahas, tapi di ayat tersebut itu pun juga diajarkan konsep mengalah. Jadi Allah katakan wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainakuma sulha wa sulhu khair. Apabila seorang wanita melihat suaminya mulai berpaling dan rentan melakukan kezaliman, tidak ada salahnya untuk duduk bareng, bicara dari hati ke hati, dan kalau perlu ngalah kata Allah. Wa uhdiratil anfusyuh, dan jiwa manusia itu memang pelit banget kalau disuruh ngalah gitu loh. Jangankan ngalah itu kan kita
kita berikan hak kita. Jangankan hak kita, hak orang aja kalau bisa kita embat kan gitu ya. Apalagi hak kita sendiri. Nah, oleh karena itu Allah katakan wa uhdiratil anfusu syuh. Jiwa manusia itu pelit banget kalau disuruh ngalah. Jadi ini kan konsep mengalah. Tetapi kalau bisa, kalau kalian baik kepada istri kalian, jika kalian bertakwa dan baik kepada istri kalian, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. An-Nisa 128. Jadi itu konsep mengalah. Adapun merendah, konsep merendah kan kita sepakat ya. Ada dua opsi. Pertama rendah hati dan rendah diri. Adapun rendah hati itu adalah konsep dari ketawaduan. Konsep dari ketawaduan, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Apa dzarrah? Dzarrah apa? Bukan sawi, bukan. Kenapa biji sawi? Suka mie ayam. Dzarrah itu partikel terkecil. Jadi dulu waktu saya sekolah kalau nggak salah atom ya, tapi katanya ada partikel lebih kecil dari atom. Tapi ya adiknya atom, Ustaz. Oke, adiknya atom. Itu artinya dzarrah. Jadi walaupun persentasenya 0,0000001%. Lalu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan?" Bagaimana jika ada seseorang yang suka memakai baju yang bagus gitu, baju yang bagus, rapi, necis, stylish misalnya, dan suka memakai alas kaki yang bagus juga, sendalnya mengkilat atau sepatunya juga bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Karena sebagian pihak mengatakan kalau kita tampil rapi, tampil keren, itu dikatakan sebuah kesombongan. Kata Nabi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah zat yang maha indah dan menyukai segala bentuk keindahan selama tidak haram. Lalu Nabi katakan, al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Nah, lawan dari meremehkan manusia adalah rendah hati. Merasa diri lebih banyak dosa daripada manusia. Merasa diri orang lain itu lebih bertakwa daripada kita. Itu konsep yang harus ada di dalam Islam. Bahkan Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa inti dari atau puncak dari ketawaduan dan zuhud adalah ketika seseorang keluar dari rumahnya, wa alla yalqa rajulan illa dhanna annahu khairun minhu aw kama qala. Lalu dia bertemu dengan seseorang dan dia rasa orang itu lebih baik daripada dirinya. Lebih baik daripada dirinya. Jadi walaupun casingnya maksiat, casingnya orang fasik, atau penampilannya jauh dari Islami, kita harus melihat orang tersebut lebih bertakwa daripada kita. Bisa jadi dosanya lebih kecil daripada kita. Bisa jadi kita yang rajin sholat, kita yang sudah hijrah, kita yang sudah hijabers, ada di dalam hati kita kesombongan, ria, nggak ikhlas, ingin tampil, dan itu lebih fatal daripada dosa-dosa atau kemaksiatan yang mereka lakukan. Itulah konsep rendah hati. Makanya menariknya di Islam ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran, mengkritik kemungkaran, atau menyalahkan yang salah. Tetapi bukan berarti ketika kita menyalahkan yang salah, kita merasa lebih baik daripada orang yang salah. Tidak, itu hanya sebuah tanggung jawab moral saja. Karena Allah yang memerintahkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang diangkat dari permukaan bumi ini, yang dikeluarkan oleh Allah. Kalian beriman, kalian mengajak yang ma'ruf, dan kalian mencegah yang mungkar. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Dan bahkan sebaliknya, kita harus memiliki keyakinan dan perasaan yang kita ingkari itu lebih tinggi dan lebih mulia daripada kita. Atau paling tidak dosanya lebih sedikit daripada kita. Jadi asumsi orang ketika dia dikritik lalu mengatakan pihak yang mengkritik merasa lebih suci, itu keliru apabila konsepnya benar gitu ya. Konsep dalam Islam bahkan dalam mengkritik sekalipun itu karena kita tidak mau sahabat kita, saudara kita salah, itu aja.
Adapun masalah mana yang lebih bertakwa, bisa jadi dia lebih bertakwa daripada kita. Itu konsep merendah. Allah taala misal. Lalu tanya jawabnya 1-2 pertanyaan lagi mungkin Ustadz ya. Ada satu pertanyaan nih, oke nih Ustadz. Ketika orang sudah pasrah, sudah menyerah, sudah mendekatkan dirinya kepada Allah, di satu sisi dia malah dijauhi oleh lingkungan sebelumnya. Apa ada tips atau nasihat Ustadz untuk kalangan kita remaja ini? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Sama bermanfaatnya dengan yang sebelumnya. Tidak ada yang bisa dikatakan kecuali ucapan Waraqah bin Naufal. Ketika Waraqah bin Naufal didatangi oleh Khadijah dan Nabi kita SAW, ketika pasangan suami istri terbaik di dunia ini curhat saat baru saja didatangi oleh malaikat Jibril. Pernah dengar hadis itu? Hadis sangat terkenal. Ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Lalu Nabi pucat, Nabi pulang ke rumah Khadijah, lalu Nabi katakan zammiluni, tolong selimuti aku, tolong selimuti aku. Lalu Nabi menceritakan apa yang baru saja dialami. Lalu Khadijah menaikkan moralnya. Lalu Khadijah mengajak Nabi kita untuk curhat, untuk menceritakan, untuk sharing ke orang yang lebih berpengalaman, orang yang tahu tentang kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah. Lalu singkat cerita, setelah Nabi SAW menjelaskan apa yang beliau alami, lalu apa kata Waraqah? Itu tuh namus, Jibril yang datang ke Musa. Lalu Waraqah menyebutkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan Nabi SAW. Kata Waraqah, kalau aku masih hidup pada saat kaum mau mengusirmu, aku akan berada di saf terdepan membelamu. Itu kaget banget Nabi kita. Kok bisa kaget Ustaz? Bagaimana tidak kaget? Pada hari itu atau pada saat itu, Nabi adalah seorang tokoh muda yang sangat dikagumi di kota Mekah. Lalu Waraqah mengatakan dia akan diusir. Ini kan aneh. Jadi siapa yang tidak mengagumi Muhammad muda pada saat itu? Siapa yang tidak tertarik dengan Muhammad muda? Siapa yang tidak yakin dan percaya dengan Muhammad muda pada saat itu? Muhammad muda adalah tokoh muda yang paling karismatik dan yang paling menjadi daya magnet di kota Mekah. Lalu ada Waraqah mengatakan bahwa kaummu akan mengusir dirimu. Lalu Nabi balik bertanya, apakah kaumku akan mengusir diriku? Ini keywordnya Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, ma min rajulin ya'ti bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidaklah ada seorang pun yang membawa ajaran yang akan engkau bawa ini, kecuali pasti dia akan dimusuhi oleh sebagian pihak. Pasti sudah. Simpel. Kalau Nabi saja dimusuhi oleh banyak pihak, padahal beliau kayaknya nggak punya, kita kehabisan kata menceritakan Nabi kita. Beliau adalah orang yang paling tampan, yang paling sempurna dalam fisiknya. Beliau adalah orang yang paling berakhlak mulia. Beliau bangsawan, beliau adalah cucu dari Abdul Muttalib. Dan kalau nasabnya ditarik garis lurus lagi sampai kepada Ismail dan Ibrahim, itu masih saja dibenci oleh sebagian pihak. Lalu kita meminta seluruh orang simpati kepada kita, nggak mungkin. Itu mustahil. Makanya Hasan al-Basri itu pernah membuat statement yang sangat mencengangkan. Kata Hasan al-Basri, apabila seluruh satu wilayah, mungkin ini Jakarta Selatan, semuanya senang sama Anda, fa'lam annaka rajulun su'. Jadi apabila semua orang di Jakarta Selatan suka sama Anda, ketahuilah Anda orang yang buruk, kata Hasan al-Basri. Kenapa? Karena Anda nggak mungkin memuaskan setiap orang kecuali Anda menjadi penjilat di hadapan mereka. Anda akan basa-basi, Anda tidak berani, Anda tidak akan mengeluarkan prinsip Anda. Karena apabila Anda punya prinsip, pasti ada pro dan kontra. Sebagaimana Nabi ada pro dan kontra. Namun perlu kita ingat, kita tidak diizinkan untuk mencari musuh kecuali sama syaitan. Inna syaitana kana lakum adu, inna syaitana lakum adun fattakhidhu aduan. Jadikanlah syaitan itu musuh, kata Allah. Adapun manusia, sekali lagi konsep kita, sabda Nabi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia lalu dia bersabar
Jadi orang suka nggak suka itu urusan dia dengan Allah. Yang penting saya tetap bergaul dengan dia dengan baik. Itu lebih baik daripada seorang mukmin yang keluar dari komunitasnya karena nggak sabar dengan perlakuan-perlakuan mereka. Oleh karena itu Islam mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang sudah dekat. Kecuali kalau itu sikap dari pihak tersebut, bukan pihak dari kita. Tetaplah jaga hubungan silaturahmi, jaga hubungan pertemanan, persahabatan. Justru kita ajak teman-teman kita, teman nongkrong kita untuk kembali kepada Allah. Kalau bukan kita yang mengajak, siapa lagi yang mengajak mereka? Kalau kita menjauh karena kita sudah ngaji, kita merasa sudah hijrah, lalu siapa yang berbicara dengan mereka dari hati ke hati, yang memberikan solusi kepada mereka, yang mengajak mereka kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka nggak suka, itu urusan mereka dengan Allah. Dan kita nggak usah berharap semua orang suka dengan kita. Jadi itu sudah konsekuensi. Tapi sekali lagi tetap jaga akhlak yang mulia. Ingat, ilmu itu berbanding lurus dengan akhlak, dengan kesantunan, dengan kebijakan. Lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang punya lisan sangat tajam ketika belum beriman, sebelum ngaji dengan Nabi. Tapi begitu telah mengaji dengan Nabi, belajar sama Nabi, itu bahasanya sangat santun. Bahkan beliau memanggil Bilal dengan katakan Sayyiduna Bilal. Sayyiduna Bilal kalau bahasa kita itu Pak Bilal. Jadi Pak Bilal adalah mantan budak yang kastanya sangat di bawah Umar bin Khattab, tapi ketika belajar beliau akan hormati setiap orang karena itu konsekuensi dari ilmu. Jadi ilmu itu bukan membuat kita jauh dari teman-teman kantor kita, jauh dari lingkungan kita, jauh dari keluarga besar kita, atau justru memilih untuk menyendiri. Tidak, itu justru tantangan. Islam meminta kita untuk tetap bersabar dengan mereka, ajak terus mereka, dan berakhlak mulia dengan mereka. Mungkin itu. Masya Allah. Oke, ada yang bertanya lagi mungkin? Oh, oke, silakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan kita harus berserah diri terhadap aturan Allah. Pastikan kita akan berpedoman pada Al-Quran. Permasalahannya tafsir atau pemahaman siapa yang kita harus pakai? Karena misalnya permasalahan jilbab, ada tafsir yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Jilbab itu adalah kebudayaan. Nah, ini ada kan kerancuan ini, karena pedomannya sendiri sekarang menjadi multi interpretasi seperti itu. Jadi mungkin pedomannya seperti apa yang harus ya kasih clue lah, atau gimana tafsir siapa yang harus kita ikuti ataupun pemahaman siapa yang harus kita ikuti dalam memahami Al-Quran. Terima kasih. Iya, terima kasih jazakallahu khair, pertanyaan yang sangat bermanfaat tapi panjang ya. Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab dalam ada konten yang cukup kita butuh hanya 5 menit menjawab. Ada konten yang butuh 20 menit. Kalau konten yang 20 menit itu kita jawab cuma 5 menit, bisa miskomunikasi dan bisa salah paham. Tapi kalau konten yang 5 menit kita jawab 20 menit, orang bosan, orang boring nih, Ustaz kelamaan muter-muter terus dari tadi. Jadi maksudnya pertanyaan ini pertanyaan yang bagus, tapi jawabannya butuh waktu. Kalau nggak kita nggak pulang-pulang di jam 9. Tapi intinya gini deh, semua hal, kalau kita mau menanggalkan ego kita, mau menanggalkan kepentingan kita, dan kita menyerah kepada Allah, itu simpel gitu loh. Yang bikin ribet itu karena ada motif, ada kepentingan, ada hawa nafsu di sana. Bayangkan Allah dan Rasulnya untuk membuat kota Madinah steril dari miras, minuman keras, itu hanya butuh 1 ayat dan hanya butuh 1 hari. Allah hanya turunkan Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi, sesembelihan kepada berhala atau pengundian nasib itu perbuatan keji dan salah satu dari perbuatan-perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Maka seluruh orang yang memiliki khamar, dia buang khamarnya. Kita tahu hadis Anas, ketika mereka sedang mau meminum khamar, lalu mendengar
iklan tersebut, maka dia buang khamrnya. Lalu ada orang yang baru meminum dan menegak khamr, ia masukkan jari telunjuknya ke kerongkongannya, lalu dia muntahkan lagi khamr itu. Hanya satu ayat. Kita untuk melarang khamr di minimarket aja setengah mati. Karena nggak jujur. Jujurlah sama Allah. Jadi oke lah, misalnya ada teman-teman yang salah tafsir, atau mungkin kita sendiri kali salah tafsir. Siapa nggak tahu, kita kan nggak maksum. Kita tidak maksum. Makanya kan kita mengajak menyerah kepada Allah, bukan menyerah kepada ustadz, bukan menyerah kepada pembicara, karena semua kita tidak maksum. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap orang banyak sekali melakukan kesalahan, dan yang paling banyak dan yang paling baik dari mereka adalah orang yang paling banyak bertaubat. Jadi mungkin kita melakukan kesalahan, salah tafsir, salah memahami. Tapi kalau niat kita tulus, intinya nyerah deh. Insya Allah kita nggak akan bermain. Kalau kita diluruskan nggak akan mendebat. Karena kita ingat menyerah. Iya, saya Muslim. Muslim itu bukan mendebat. Oh iya, saya Muslim. Muslim itu bukan membantah. Jadi kalau kita back to basic lagi, ini kan basic nih. Kita nggak usah bicara yang lain dulu. Basic dulu dibenahi lah. Kalau kita benar-benar yakin Muslim itu menyerah, Islam itu adalah konsep penyerahan, maka kesalahan apapun itu nggak akan butuh berjam-jam untuk mendiskusikannya. Ketika Umar salah dalam menentukan mahar, beliau membatasi mahar, lalu beliau salah, itu untuk mengklarifikasinya hanya butuh bantahan dari seorang wanita yang tidak dikenal. Wanita tak dikenal itu mengatakan, ya Umar, Allah tidak pernah membatasi mahar, lalu Anda membatasi mahar. Allah berfirman, wa akhadna minhum wa akhadna ihdakunna kintara, ya. Dan kami memberikan mereka mahar yang banyak. Atau wa akhadtum ihdakunna kintara, dan kalian memberikan mahar kepada istri kalian dengan mahar yang banyak. Di awal-awal surat An-Nisa. Kalau tidak salah An-Nisa 20, mau dicek, saya khawatir salah. Jadi begitu disampaikan ayat tersebut, Umar langsung naik ke atas mimbar dan mengatakan, kullu ahadin afqah min Umar. Semua orang yang ada di sini lebih pintar dari Umar. Umar salah dan wanita itu yang benar. Simple. Kenapa? Karena konsepnya menyerah. Saya Muslim itu artinya saya menyerah, bukan saya membantah, bukan saya melawan, bukan saya mencari bargaining position untuk melawan orang, enggak. Jadi ini konsep buat kita semua, buat yang berbicara, buat host, buat koordinator, buat yang mendengar, untuk semua kita. Karena ini tafsir dari Islam. Arti Muslim itu saya menyerah, bukan saya kekeh, bukan saya ngotot. Itu bukan seorang Muslim. Muslim itu menyerah, bukan saya ngotot dengan kepentingan saya. Kalau kita semua punya konsep demikian kan enak. Konsep ini yang hilang, karena banyak orang tidak paham apa arti Muslim itu sebenarnya. Mungkin itu wallahu ta'ala misal. Masya Allah, tak terasa sudah jam 9 Ustaz. Masih ada yang mau bertanya nggak tapi? Oke, terakhir mungkin ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi Ustaz paparkan, Muslim itu adalah menyerah atau sami'na wa ta'na, taat kepada perintah Allah, nggak boleh enggak atau wajib Ustaz. Tapi yang saya temukan di sekitaran saya, di mana anak-anak seumuran saya itu, kok mereka malah takut sendiri ya Ustaz sama sunah-sunah. Sedangkan saya pernah melihara jenggot udah agak panjang, saya potong Ustaz. Jenggotku panjang banget sih, ekstrim banget sih. Dia bilang, saya bilang ini bukan ekstrim, tapi emang kecintaan saya sama Nabi saya Muhammad. Situ Muslim kan? Iya Muslim. Kenapa bilang ekstrim? Dia bilang, lihatlah teroris-teroris itu jenggotnya panjang-panjang Pak Ustaz. Yang saya ingin tanyakan dan mungkin lebih kesaran Pak Ustaz, gimana sih cara penyampaian yang baik ke teman-teman yang mungkin mereka semua Islam atau Muslim Pak Ustaz, menyampaikan yang baiknya dengan cara seperti apa Pak Ustaz, tanpa merasa mereka digurui gitu Pak Ustaz. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Semua tentang niat ya, rekan-rekan sekalian. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Artinya ketika kita menasehati teman kita, sobat kita,
Kita tuh pengen dia merasakan nikmatnya berislam sebagaimana kita merasakan nikmatnya berislam, itu aja kok. Kita nggak ingin maksa mereka, kita nggak ingin bodoh-bodohin mereka, kita nggak ingin merasa lebih hebat dari mereka, atau kita nggak ingin bom sana bom sini. Kita hanya ingin, ayo dong, Islam itu tuh bahagia. Nanti kita akan jelaskan di poin-poin berikutnya bahwa sekali lagi kita nggak bisa bahagia kecuali dengan Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lagi-lagi spiritnya tuh apa sih? Kita ketika nasihatan orang kan emosi duluan, kesel duluan, atau mungkin nyerang balik. Ketika dia bilang kita ekstrim, kita marah, kita bilang dia kita serang lagi dia. Padahal Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang zalim atau terzalimi. Zalim atau terzalimi. Para sahabat ketika mendengar, mereka berkata, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang terzalimi kita paham, tapi bagaimana menolong orang yang zalim? Apakah kita bantu perampokannya, kita halang-halangi korban pencopetannya, biar bisa dia melarikan diri? Apakah seperti itu? Jawabannya tidak, kata Nabi. Kata Nabi, tahjuzu tamna'uhu, cegah dia. Dan setiap orang yang bermaksiat itu menzalimi dirinya sendiri. Kenapa menzalimi dirinya sendiri? Karena dia mengantarkan dirinya ke neraka. Dia membuat dirinya terjerumus ke siksa. Itu kan menzalimi diri sendiri. Maka harus kita tolong. Jadi semangat atau spirit yang ada saat kita memberikan masukan ke teman kita, ke sahabat kita, itu tuh semangat pertolongan, bukan spirit menghancurkan, spirit menjatuhkan, spirit menginjak-injak, spirit untuk menjelaskan hegemoni kajian kita atau majelis taklim kita, spirit untuk memperlihatkan bargaining position kita. Oh, kita ini lebih hebat, kita lebih alim, ustadz-ustadz kita lebih jago-jago. Enggak. Sekali lagi kita hanya ingin menyerah kok. Dan unsur akhaka dzaliman aw madluma, tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Jadi spiritnya adalah spirit pertolongan, bukan spirit menjatuhkan. Nah, ini yang kita sayangkan. Ketika kita lihat bantah-membantah, kita nggak usah bicara orang awam lah, nggak usah bicara isu-isu politik, isu-isu ekonomi. Kita bicara isu-isu agama yang misalnya ramai di sosmed. Coba kita lihat mana ada spirit menolong saudaranya di sana. Semua spirit menjatuhkan, semua spirit menjelek-jelekan, semua spirit untuk menghempaskan, memperlihatkan kemampuannya. Itu yang membuat benang kusut. Sekali lagi, yang salah itu katakan salah, yang benar katakan benar. Silakan mengkritik yang salah, tapi niat Anda apa? Unsur akhaka ini dalam sekali. Kata Nabi SAW, tolonglah, tolong, bukan jatuhkan, bukan hempaskan, bukan injak-injak saudaramu yang melakukan kemaksiatan, tapi tolong. Zaliman aw madluma. Sekali lagi, ini yang hilang di tengah-tengah sebagian masyarakat kita. Mungkin itu, wallahu ta'ala bishawab. Alhamdulillah. Kita sampai kepada ujung dari acara kita. Dan sekedar mengingatkan lagi, insya Allah kajian acara ini akan terus diadakan reguler setiap hari Rabu ba'da Isya. Dan minggu depan ada tema yang lain, Ustaz ya. Insya Allah minggu depan temanya atau judulnya 1 dikurang 1 sama dengan 2. Ya, tolong dipecahkan itu. Kira-kira pakai rumus matematika. Ada hadiahnya, Ustaz ya. 1 dikurang 1 sama dengan 2. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan di tempat yang sama, di kebahagiaan yang sama, di keberkahan yang Allah berikan insya Allah yang sama. Dan ada kata penutup mungkin, Ustaz? Iya, closing statement dari saya, terima kasih dan jazakumullah khairan dan jazakumullah khairan kepada rekan-rekan sekalian, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, atas atensi dan perhatian mulai dari detik pertama sampai detik terakhir kajian ini. Dan semoga khususnya yang berbicara bisa mengamalkan apa materi yang disampaikan, dan kita semakin mengetahui apa makna dari kata yang begitu luar biasa ini, yaitu kata Islam. Dan apa arti dari ucapan gua muslim atau saya muslim. Islam adalah konsep menyerah secara total kepada Allah, dan muslim adalah kata benda subjek yang artinya saya menyerah. Maka jujurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita camkan, dan semoga
materi ini bukan hanya sebuah permainan kata, bukan hanya sebuah retorika yang didengar oleh telinga, namun marilah kita bumikan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya ingin menjadi hamba Allah, menjadi seorang muslim yang sejati, menjadi orang jujur di hadapan pencipta kita. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Dan apabila ada kesalahan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sangat bersyukur jika ada yang ingin memberikan masukan atau mungkin mengkoreksi kesalahan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.